Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua teman-teman? Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Ayo Kita Belajar. Kali ini kita akan lanjut ke OSN 2019 tingkat provinsi nomor 39 teman-teman. Jadi silakan disimak dengan baik-baik ya. Nah, ini nomor 39 teman-teman. Beberapa studi menunjukkan bahwa variasi epigenetik dalam bentuk metilasi DNA dapat menjadi target seleksi. Apa itu epigenetik? Epi itu atas atau bagian luar ya teman-teman. Namanya epi ya. Itu sejenis semacam imbuhan gitu. Epi itu kan bagian luar gitu. Berarti kalau genetik, epigenetik berarti bagian luarnya, luar dari gen itu sendiri dia nggak masuk gitu teman-teman. Variabel lingkungan semisal nutrisi, racun, perilaku maternal atau stres dapat menghilangkan atau menambahkan sebuah gugus metil ke sitosin DNA sehingga dapat mempengaruhi ekspresi gen dan fenotip. Metilasi akibat perubahan lingkungan yang menguntungkan dapat dilewatkan oleh mekanisme perbaikan dalam replikasi DNA yang menyebabkan metilasi diturunkan ke generasi berikutnya. Seleksi terhadap metilasi menguntungkan memungkinkan fenotip baru muncul lebih cepat tanpa variasi sekuens DNA. Jadi variasi epigenetik itu jauh lebih cepat menurutnya sini kalau misalnya dia terjadi seleksi terhadap metilasi yang menguntungkan gitu teman daripada variasi genetik. Sebuah studi untuk menginvestigasi hipotesis ini dilakukan di populasi Eteostoma omstedi, spesies ikan air tawar neotropis dengan 5 populasi berasal dari Sungai Patusen dan 6 populasi dari Sungai Potomac. Genom individu diekstraksi dan dikarakterisasi untuk loci yang berasosiasi dengan metilasi dan yang tidak, lalu variasi genetik dalam dan antar populasi dihitung. AMOVA Analysis Molecular Variance digunakan untuk melihat proporsi variasi genetik dan epigenetik di bagian antar dan dalam populasi ikan di dua sungai yang berdekatan di Amerika Utara, Potomac dan Patusen. Keanekaragaman genetik dalam populasi juga dihitung dengan Shannon Informational Index. Ini yang untuk menghitung keanekaragaman teman-teman. Jadi gitu. Nah, kita lihat untuk I ini ya, berarti si Shannon yang tadi tuh rumusnya si Shannon ini I. Jadi kalau misalnya si Shannonnya tuh rumusnya makin tinggi teman-teman, berarti variance-nya makin tinggi juga. Kalau misalnya dia nilainya tinggi, maka otomatis teman-teman, kalau misalnya variance-nya tinggi, otomatis akan lebih mungkin diseleksi oleh alam teman-teman. Karena seleksi alam tuh tidak efisien di populasi kecil. Kenapa tidak efisien teman-teman? Ya karena orangnya kan cuma itu doang kan kalau misalnya populasi kecil. Apa yang mau diseleksi gitu kalau misalnya orangnya cuma itu doang. Makanya nggak perlu diseleksi kalau misalnya populasi kecil. Tapi kalau populasi yang tinggi variansinya atau keberagamannya tinggi, dengan kata lain ya, CNN Informational Index-nya itu tinggi, ya itu kan banyak yang mau diseleksi gitu teman-teman. Jadi gitu. Jadi kita lanjut ke opsi A ya teman-teman. Variasi epigenetik berpotensi diseleksi oleh alam lebih dulu daripada variasi genetik. Kita lihat teman-teman tuh yang I-nya. Karena untuk menentukan siapa yang lebih dulu seleksi oleh alam, siapa yang paling beragam dulu teman-teman dilihat. Kita lihat di sini bahwa yang epi itu lebih tinggi ya nilainya dibandingkan yang genetik teman-teman. Berarti ini menandakan bahwa epigenetik itu keberagamannya lebih tinggi teman-teman. Karena keberagamannya lebih tinggi epigenetik dibandingkan genetik, maka yang epigenetik ini akan lebih dulu diseleksi oleh alam dibandingkan variasi genetik teman-teman. Jadi untuk opsi A benar ya. Kemudian untuk opsi B, populasi Olmstedi di Sungai Patusen memiliki peluang lebih besar untuk mengalami divergensi lebih awal daripada Sungai Potomac. Teman-teman harus ingat lagi divergensi itu apa? Divergensi itu adalah dia satu nenek moyang, tapi di ujungnya atau dulunya dia satu nenek moyang teman-teman, tapi di masa sekarang dia beda-beda gitu, morfologinya beda, anatominya beda bisa jadi. Juga dia mungkin dia agak, tapi kekerabatannya dekat sih teman-teman karena pernah punya nenek moyang yang sama walaupun tuh beberapa tahun yang lalu gitu teman-teman. Nah, kita lihat divergensi lebih awal, kita lihat teman-teman yang tinggi ini ya lah, tinggi I-nya, variansi Patusen ya. Kita lihat memiliki peluang lebih besar untuk mengalami Olmstedi. Epigenetiknya ini lebih tinggi ya sini teman-teman. Lebih tinggi jauh nih, di sini 5 poin, di sini 0,13, di sini 0,15 gitu. Nah, kalau kita misalnya cuma lihat segini, kita sebenarnya itu kalau data begini harus ada sebenarnya tanda signifikansinya teman-teman. Sebenarnya harus ada karena kalau kayak gini kan kita nggak tahu apakah beda 0,05 tuh berbeda secara signifikan. Kita kan nggak tahu. Bisa jadi
yang beda 0,05 signifikan itu ternyata tidak berbeda secara signifikan teman-teman, atau NS gitu. Karena kan kadang-kadang ada juga grafik yang begini dan dia begini grafiknya yang sebelahnya, tapi kan ditandai sama di penelitian. Misalnya dia di huruf A di sini huruf A, di sini juga huruf A, itu kan berarti dia nggak berbeda secara signifikan, walaupun dia tingginya jauh nih teman-teman. Makanya untuk opsi B ini kita nggak bisa tentukan sih sebenarnya dia ini apakah berbeda secara signifikan atau enggak. Tapi karena dilihat ini agak ini jauh beda ya teman-teman 0,05 poin. Jadi kita anggap lah ya eh ini berbeda lah ya, berbeda walaupun mungkin bintang satu doang teman-teman. Jadi untuk opsi B kita anggap benar ya teman-teman. Kemudian untuk opsi C, variasi epigenetik tidak akan memiliki pengaruh terhadap variasi genetik. Ya, teman-teman. Jadi ini yang tadi nih, teman-teman. Kalau epigenetik, karena dia cuma metilasi DNA doang, dia kan nggak ini ya. Ini tadi kan penambahan sebuah gugus metil ke sitosin DNA sehingga mempengaruhi ekspresi gen. Jadi dia ini cuma mempengaruhi ekspresi gen doang, teman-teman, bukan variasi genetik. Perlu diketahui teman-teman bahwa ekspresi gen itu menghasilkan protein, sedangkan yang dimaksud dengan variasi genetik itu adalah variasi dari DNA-nya, teman-teman. Jadi beda ya, walaupun mungkin misalnya nanti DNA-nya tuh diedit-edit segala macam, tapi kalau misalnya urutannya kayak ATT, CGA nggak berubah-ubah kayak gitu teman-teman, dia variansinya tetap terbilang sama. Walaupun mungkin nanti ekspresinya beda-beda, misalnya nanti ada yang misalnya A-nya non fungsional gitu ya teman-teman atau bagaimana. Jadi tapi dihitung variasi genetiknya sama. Makanya kadang-kadang itu walaupun walaupun tuh sebuah spesies atau organisme tuh jauh betul beda bentuk penampilannya, tapi bisa dikatakan kekerabatan mirip teman-teman karena variasi genetiknya dekat gitu atau rendah. Makanya gitu teman-teman. Opsi C benar ya teman-teman. Kemudian opsi D, dalam sampel E. olmstedi dari Sungai Potomac terdapat populasi spesies kriptik yang berbeda jauh dari populasi lainnya. Spesies kriptik itu apa? Ini ada jenis hasil dari spesiasi teman-teman. Di mana kalau misalnya dikatakan spesies kriptik itu berarti spesies yang secara morfologi ini sama teman-teman. Iya sama. Tapi dia nggak bisa kawin. Maksudnya bukan nggak bisa kawin juga sih. Dia tuh nggak bisa menghasilkan anak kalau misalnya dia kawin gitu. Jadi mungkin nanti di masa depan ada tuh spesies yang mungkin secara penampilan tuh sama kayak misalnya dia punya mata dua, dia berambut, dia berkaki dua, bertangan dua, mungkin ada yang sejenis seperti manusia atau spesies humanoid di masa depan mungkin teman-teman. Tapi belum tentu dia bisa kawin dan menghasilkan anak dengan manusia teman-teman. Kalau misalnya terjadi spesies peristiwa seperti itu dikatakan sebagai spesies kriptik teman-teman. Dalam sampel Olmstedi dari Sungai Potomac terdapat populasi spesies kriptik. Nah, cara melihatnya ini adalah dengan melihat variasi antar populasi teman-teman. Untuk Potomac, dia ini terbilang anu ya teman-teman, dia ini terbilang nggak terlalu berbeda jauh ya secara morfologi karena kan ini kita kalau dalam populasi ya wajar ya dia keberagamannya tinggi. Nah ini tinggi ya keberagaman genetik dan epigenetiknya tuh mirip gitu tinggi. Nah, makanya dapat dikatakan teman-teman bahwa ini kan kalau misalnya dia I-nya naik, variansi atau keberagamannya juga naik kan teman-teman. Berarti kalau misalnya ini naik, ini keberagaman epigenetiknya ternyata tinggi juga ya dalam populasi teman-teman. Jadi ini kita bisa simpulkan kenapa ini rendah ya? Ini antar populasi rendah karena dia ini keberagaman genetiknya mirip teman-teman. Mirip. Berarti secara morfologi itu bisa dikatakan dia mirip teman-teman. Ini kan ini mana tadi Empotomek ya ini ya 21 ya dia mirip tergolong mirip sih teman-teman tapi kalau dalam populasi ini kan terlalu tinggi gitu kalau misalnya ini kan tergolong tergolong mirip teman-teman kalau misalnya dia rendah gitu jadi kalau karena dia keberagaman ininya amova itu apa sih tadi proporsi variasi genetik dibagi antar dan dalam si ikan di dunga sungai berdekatan. Oh, iya teman-teman. Jadi untuk opsi D benar ya teman-teman karena ininya rendah gitu amovanya. Berarti kalau misalnya amovanya rendah, proporsi variasi genetik dan epigenetiknya tuh rendah antar dan dalam itu teman-teman. Jadi untuk opsi D benar ya. Jadi kesimpulan tuh jawaban kali ini teman-teman tuh nomor 39 ya tuh ya. Ya 39 itu adalah untuk opsi A benar, opsi B benar,
Opsi C benar dan opsi D benar, teman-teman. Nah, jadi gitu. Nah, sekian pembahasan untuk kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman.